Next. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang Sekolah Ramah Anak tadi sudah barisan ya. Nah, setelah itu kita melihat bersama apa yang harus dilakukan warga sekolah dalam prosesnya. Prosesnya apa? Bahwa kalau Sekolah Ramah Anak itu adalah pencegahan itu 99% Bapak Ibu. Ya, 90% pencegahan. Penanganan hanya 1%. Berarti peneladanan, contoh itu mutlak 100%. Nah, kalau sudah Sekolah Ramah Anak diharapkan memang nggak ada lagi masalah-masalah, semuanya sudah selesai gitu. Karena memang semuanya sudah inovasi, bergerak, sama-sama bergerak semuanya bergerak. Sehingga tidak ada lagi suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan ya. Kalau ada kasus-kasus sampai ada memang banyak kasus di luaran itu ya, banyak sekali guru yang di kasus hukum ya, guru yang sampai diintegrasi oleh polisi ya, anak juga demikian sebaliknya. Nah, ini adalah yang belum ramah anak, belum menyentuh sekali ya. Jadi bagaimana kita membudayakan hijrah hati tadi. Jadi pencegahan itu adalah 99%, bahkan penanganan bahkan 0% tidak ada penanganan. Nah, yang jelas adalah bagaimana kita sebagai orang tua adalah sebagai model, role model, sebagai yang ditiru, bahwa anak itu adalah tadi saya katakan adalah peniru ulung. Jadi bagaimana kita menteladani anak-anak ini adalah bagaimana untuk melihat suasana, kita melihat penanganan yang baik dan untuk anak-anak itu bisa memahami. Tapi itu memang proses Bapak Ibu, tidak semudah itu. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa menerapkan kompak ya, sekolahan satu sekolah itu adalah kompak semuanya. Ini tergantung pada leadernya, kepala sekolah dan waka-waka termasuk staf semuanya itu bersatu padu untuk pemulihan anak. Pelayanan administrasi juga bagus ya, anak datang disambut dengan baik dan sebagainya. Ini adalah kalau eranya normal ya. Kalau tidak normal bagaimana? Kalau tidak normal bagaimana? Nah, itu adalah membuat komitmen antara orang tua dan guru di sekolah. Itu guru kelas, wali kelas itu harus aktif komunikasi untuk untuk anak-anaknya belajar di rumah sehingga tidak bosan. Belajar di rumah nggak bosan bagaimana? Ya dengan anak-anak dengan contoh-contoh atau tugas yang menyenangkan, ya tidak membebankan gitu ya. Jadi orang tua juga akan merasa pusing ya. Nanti akan disampaikan Bu Bukti tentang disiplin positif di rumah. Orang tua ada KDRT karena memang nggak bisa untuk anaknya, sehingga ada berkelahi antara suami istri dan anaknya jadi stres. Karena memang tidak bisa ya sekolah itu langsung di rumah. Di rumah itu bukan sekolah ya. Jadi itu adalah bagaimana sekolah itu di sekolah yang memang seharusnya itu didaftarkan oleh guru ya, tetapi kurikulum ini tiba-tiba bergeser. Mengapa gitu ya? Mengapa harus SRA? Ini suatu pertanyaan gitu ya. Next. Nah, latar belakang di sini adalah yaitu Kepres nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan perubahan undang-undang yaitu nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang nomor 35 2014, Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Impres 1 yaitu tentang tahun 2017 tentang Germas. Itu sering kita lakukan ya. Permen ya dari PPPA nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan SRA. Ini sudah ada. Ini sudah mutlak ya kita harus lakukan. Masih banyak kebijakan berbasis hukum. Contoh sistem poin ya, berbasis kesalahan, anak sistem denda dan sebagainya. Karena saya melihat kasus bahwa anak-anak tidak masuk terlambat ada denda uang. Ya 2.000. Ya itu adalah kalau dia terlambat 1 kali 2 kali tumpuk. Nah itu ini yang memang kebijakan yang melanggar ya, tidak pas. Atau anak poin ya dengan poinnya sekian sehingga nanti anak ada punishment dan sebagainya. Ini juga karena sekolah itu adalah pendidikan. Kalau hukum itu adalah orang yang bersalah, karena ada kejaksaan, kepolisian ya. Tapi kalau pendidikan adalah memberikan suatu bagaimana mengubah anak menjadi baik.
Nah, tadi sudah saya sampaikan 3/4 waktu anak berada di sekolah. Jadi 8 jam itu ada di sekolah. Nah, keprihatinan orang tua, ya keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan. Nah, rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan ya di sini, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh ya, jika ada bencana dan sebagainya, ada narkotika ya, ya aditif ya ini dan nafsa ini ya, ada psikotropika, zat aditif, ya, rokok, ya di sini ada radikalisme, lingkungan tidak sehat dan lain-lainnya. Nah ini keprihatinan orang tua ini ya sama. Nah masih banyaknya proses pendisiplinan di sekolah yang menggunakan hukuman. Nah nanti akan dijelaskan apa sih itu, gitu ya, antara hukuman dengan yang diterapkan secara saat ini ya setelah. Sebelum ramah anak ada mitos ya nanti setelah ramah anak dan sesudah ramah anak. Tentunya pendekatan guru dan orang tua dewasa lainnya kepada peserta didik masih menggunakan paradigma penguasaan yang dikuasai. Nah ini adalah adanya program dari Kota Layangan ini berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam SRA. Nah ini adalah SRA ini merupakan satu indikator dari KLA. Jadi ada 24 indikator bahwa SRA ini indikator ke-18. Nah, ini adalah latar belakangnya mengapa kebijakan dan dukungan. Ya. Oke. Ya. Nah, ada kajian singkat ini ya. Tadi sudah ini Pak, sebentar. Ada 3 pilar ya sekolah ramah anak. 3 pilar yang komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi peserta didik ya, terus orang tua dan sekolah. Nah, ketiganya ini harus ada komunikasi yang baik. Jadi satu saja roda ini patah gitu, orang tua mungkin nggak nyambung dengan sekolah, nggak akan terjadi. Peserta didik juga begitu. Kalau di geriginya ini tidak nyambung, nggak berputar, juga akan nggak jalan. Jadi siklus ini, perputaran ini adalah ada komunikasi orang tua, peserta didik, dan sekolah. Sekolah itu siapa? Itu ada kepala sekolah, ada guru, dan ada staf administrasi. Nah ini, komunikasi ini ada 3 pilar ini yang penting sekali. Makanya di dalam komponen sekolah ramah anak ini, di dalam komponen ke-6 adalah partisipasi orang tua, itu penting sekali. Yang menonjol adalah bagaimana kita menerapkan itu adalah yang komponen ketiga dan ke-6. Ketiga adalah pembelajaran yang ramah. Bagaimana menciptakan pembelajaran ramah? Bagaimana partisipasi orang tua? Bagaimana dunia usaha dan industri? Bagaimana stakeholder? Dan tidak kalah pentingnya adalah di sini alumni. Ya, alumni harus berkontribusi. Nah, bagaimana sekolah ramah anak terbentuk? Bapak Ibu sekalian, dan bisa dikembangkan. Bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah bahwa ada yang dari di pesisir barat ini saya lihat sudah terbentuk tadi laporan dari Pak Kadis ya, Pak Kadis Dinas Pendidikan dan dari Kemenak bahwa ada 200 peserta, mudah-mudahan ini menggabung ya. Saya lihat tadi memang gabung-gabung gitu ya Bapak Ibu ya, tapi ambil jarak ya. Saya kira ini memang kondisinya, saya juga berpikir kemarin pesertanya di atas 1.000. Nah ini karena gabung-gabung mungkin ya, sehingga di sini saya lihat Kemenak saja masih 4 SRA. Nah di sini ada top down dan bottom up. Ya, jadi ada yang diminta, ada yang nah di yang pertama adalah SK sekolah ini dari Pemda, yaitu yang mau. Kita lihat pada atemu mesra. M yang pertama mau, ya, ada mau, mampu, maju. Jadi yang pertama mau dulu. Mau dulu. Kalau mau kita adalah ada SK dari Pemda dan sekolah dan Pemda. Jadi pemerintah daerah pesisir barat ini semua di SK-kan oleh bupati, ya. Nah itu dari jenjang dari PAUD sampai boleh dari SMA juga boleh. Kalau beberapa seperti di kabupaten lain tuh SMA juga. Karena apa? Memandangnya kalau kita sih
SRA ini tidak memandang itu adalah pendidikan dasar, tetapi ini kan hanya SD SMP punya kita, SMA kan provinsi. Tetapi kita melihat kalau selama ini memang di tingkat SMA, SMK belum ditangani secara tersendiri dari dinas provinsi. Boleh-boleh saja, karena itu adalah SMA itu berdomisili di Kabupaten Bapak Ibu yang ada, yaitu pesisir barat. Jadi boleh seperti Lampung Tengah, Metro dan Tulang Bawang itu adalah mengeskakan juga seperti itu, karena memang itu di bawah binaannya Pemda, walaupun itu adalah pengelolanya oleh provinsi. Nah, deklarasi oleh Pemda. Nah, pesisir barat tadi sudah merencanakan sih mau ada deklarasi bersama. Jadi kalau sudah deklarasi bersama itu luar biasa ya. Jadi oleh Pemda ditandatangani komitmen bersama, semuanya tanda tangan ya. Berikutnya papan nama dan spanduk ya, atau spanduk. Papan nama ini setelah mau ini semua wajib menempelkan papan nama. Ini Ibu Bapak Edward ya, Pak PLT Kadis, mudah-mudahan segera dilantik Pak. Amin. Nah ini buatlah edaran untuk membuat papan nama. Dan sudah saya kirim juga nanti, setelah itu saya kirim apa contoh-contoh papan nama yang baik sesuai dengan standarnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah ini kalau belum mampu pakai papan nama, boleh pakai spanduk ya. Jadi nanti logo-logo yang dipasang, bagaimana tulisannya, bagaimana ukurannya. Nah ini adalah tahap pembentukannya, Bapak Ibu. Jadi mau dulu, semua mau, tidak semua di SK-kan oleh Pemda. Nah, berikutnya ada tahap pengembangannya ada 2, yaitu mampu dan maju. Nah, yang mampu ini adalah Pemda itu melakukan pelatihan, ya, pendampingan, bimtek, fasilitasi, ya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Bapak Ibu, saya kira di mana-mana sama saja ya. Untuk sekolah ramah anak ini tidak perlu biaya. Yang penting adalah mau dulu, ya mau. Jadi melakukan hari ini pun kami alhamdulillah bisa memfasilitasi ya. Ini dari terima kasih aspirasi luar biasa. Ini adalah gratis ya. Jadi melatih ini termasuk adalah kerjasama dengan Pemda yang baik. Nah, saya memberikan apresiasi untuk Kabupaten Lampung Pesisir Barat ini sudah